Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang konjungsi atau yang biasa kita kenal dengan kata penghubung. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa sih konjungsi itu? Kalau menurut Hasan Alwi, penulis tata bahasa baku bahasa Indonesia tahun 2010, konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua atau satu bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Adanya konjungsi akan membuat suatu kalimat dapat dipahami dan dimengerti sepenuhnya. Yap, benar, ibarat rantai yang menghubungkan satu dengan lainnya hingga menyatu. Berdasarkan fungsinya, kata penghubung diklasifikasikan menjadi 4 tipe, diantaranya konjungsi aditif, konjungsi adversatif, konjungsi klausa, dan yang terakhir ada konjungsi temporal. Nah, keempat klasifikasi ini disampaikan menurut Halliday dan Hasan dalam buku yang berjudul Cohesion in English tahun 1976. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah konjungsi aditif. Adanya kata penghubung akan membuat suatu kalimat dapat dipahami dan dimengerti sepenuhnya. Ternyata konjungsi aditif adalah kata penghubung yang memberikan keterangan tambahan. Itulah mengapa jenis yang satu ini sering juga disebut dengan kata penghubung gabungan, tapi tanpa mengubah keterangan di dalam kalimat sebelumnya. Ada beberapa contoh kata hubung aditif. Di antaranya adalah dan, bahkan, selain itu, dan serta. Dan ada juga contoh dalam bentuk kalimatnya nih teman-teman, yaitu Surya bermain di lapangan dan Melati pergi ke perpustakaan. Lalu berikutnya ada konjungsi adversatif. Konjungsi adversatif yaitu kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Ada beberapa contoh kata hubung adversatif, di antaranya namun, meskipun, tetapi, dan melainkan. Dan ada pula contoh dalam bentuk kalimatnya. Rita tetap berangkat ke sekolah meskipun kakinya terasa sakit. Nah, yang ketiga ada konjungsi klausa. Kata penghubung ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Ada beberapa contoh kata hubung klausa, di antaranya ada jadi, karena, sebab, dan sehingga. Dan ada pula contoh dalam kalimatnya. Contoh dalam kalimatnya itu adalah hari ini Lisa tidak masuk sekolah karena semalam dia begadang. Nah, yang terakhir ada konjungsi temporal. Konjungsi ini berfungsi untuk menyatakan waktu atau suatu hubungan kronologi yang ada atau terjadi di dalam teks serta terdapat suatu hasil. Jadi, contohnya adalah kata penghubung yang menyatakan waktu, di antaranya kemudian, lalu, setelahnya, dan sebelumnya. Dan ada pula contoh dalam bentuk kalimatnya. Contoh dalam bentuk kalimatnya adalah Tina mengerjakan PR, kemudian dia membantu ayah menanam pohon mangga di pekarangan rumah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.